Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya ingin sharing gitu beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi akustik di dalam ruang. Kenapa saya melakukan kenapa kita adakan sesi ini? Karena pada dasarnya sekarang ini sudah banyak perangkat-perangkat lunak dan peralatan lain yang sebenarnya cukup terjangkau sebagai bekal kita dalam mengevaluasi akustik ruang. Jadi memang tema yang akan saya angkat ini adalah pengukuran dan simulasi akustik ruang, terutama yang bisa dilakukan dengan perangkat lunak yang sifatnya gratis atau open source dan perangkat hardware yang biasanya sudah dimiliki rekan-rekan sekalian. Jadi ini sebagai informasi, sebagai sharing saja bahwa kita sebenarnya punya bekal yang cukup untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, untuk mengidentifikasi permasalahan akustik yang ada di ruangan. Sebelum saya mulai, kalau kita berbicara tentang akustik ruang, kan kita sudah pasti akan bertanya-tanya, pasti ada parameternya ini seperti sound level, sound pressure level, atau kejelasan suara dan yang lain-lain. Tapi yang perlu diingat sebenarnya bahwa parameter tersebut gitu. Jadi parameter akustik ruang itu sebenarnya diturunkan dari persepsi. Ini nggak muncul nih. Oke, dimunculkan dari persepsi. Jadi kalau ditanyakan apa bisa kita mengevaluasi kondisi akustik ruang tanpa alat ukur? Bisa, karena pada dasarnya kita punya kemampuan untuk mendengar dan kita bisa menilai apakah suara ini terdengar bagus atau tidak. Nah, si pengukuran dan metode simulasi ini sebenarnya alat bantu kita untuk membantu dalam mengevaluasi masalah, dan sebenarnya kalau kita lihat semua parameternya, ini semua diturunkan dari persepsi manusia ini gitu. Jadi semua parameter ini sebenarnya merupakan turunan dari persepsi manusia. Jadi kalau misalnya manusia merasa nyaman, itu tuh parameter akustiknya seperti apa. Jadi itu yang pertama harus diingat. Nah, saya masuk ke aspek penting dalam akustik masjid, mereview beberapa informasi yang sebelumnya gitu. Jadi bahwa masjid ini adalah sebuah ruangan di mana memiliki keunikan gitu, karena ruangan ini ruangan ini adalah ruangan yang digunakan untuk percakapan, membutuhkan kejelasan suara yang baik, tapi di satu sisi memiliki kesan yang harus ada kesan di mana tempat ini adalah tempat ibadah. Jadi kalau misalnya kita petakan berdasarkan berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa ada 4 aspek penting dalam akustik masjid. Yang pertama adalah arah sumber suara, di mana kita harus merasakan bahwa suara itu berasal dari arah kiblat gitu. Karena kita karena memang ibadah kita itu, ibadah sebagai umat muslim itu memang kita diarahkan pada satu arah tertentu. Lalu yang kedua, karena ruangan ini adalah ruangan untuk ibadah, maka ruangan ini harus memiliki kesan bahwa ini ruangan ibadah gitu. Jangan sampai ruangan untuk ibadah ini memiliki kesan sebagai studio atau ruangan yang lain. Jadi yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa ruangan ini tetap terasa secara persepsi sebagai ruangan untuk ibadah. Tapi dari sisi fungsi, ruangan ini memiliki fungsi untuk percakapan, di mana banyak aktivitas di dalam masjid itu terkait dengan percakapan seperti khotbah atau ada khotbah atau ada aktivitas-aktivitas lain yang melibatkan percakapan. Dan yang satu lagi sebenarnya menarik adalah kalau dari sisi masjid ini, bangunan masjid ini adalah bahwa ada beberapa percakapan yang disampaikan oleh ada di dalam masjid ini, yang disampaikan oleh pembicara itu diucapkan dalam bentuk lantunan. Jadi misalnya kalau kita berbicara ada yang mengaji atau membaca ayat suci Al-Quran, itu kan sebenarnya dibacakan dengan cara lantunan gitu. Jadi kita ingin supaya lantunan itu terdengar merdu, dan kita ingin supaya lantunan itu terdengar merdu tapi informasi di dalamnya jelas gitu. Jadi ini yang agak membedakan dengan ruangan untuk percakapan biasa. Kalau ruangan untuk percakapan biasa, kita biasanya menginginkan tidak apa-apa, tidak memiliki kesan megah, kesan besar, itu tidak apa-apa, yang penting suaranya jelas gitu. Tapi untuk masjid ada juga ada kondisi di mana informasi yang disampaikan itu berupa percakapan tapi berupa lantunan, sehingga harus ada kesan ruang di dalam suara tersebut. Dan yang satu lagi, kalau dari 4 aspek ini adalah suara yang cukup keras di seluruh area gitu. Jadi pada dasarnya kan ada informasi yang ingin disampaikan, kita ingin informasi itu bisa diterima dengan baik di seluruh area di dalam masjid. Jadi ini 4 aspeknya. Nah, sebagai bonus sebenarnya saya tambahkan juga tentang bising latar belakang. Jadi bising latar belakang ini terkait dengan seberapa keras
suara akan direproduksi di dalam ruangan atau terdengar di dalam ruangan. Dan ini adalah sebenarnya aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kita mendesain sebuah masjid. Dan kalau ditanya apakah semua harus terpenuhi, apakah semuanya harus positif, kembali lagi ke pengguna masjidnya gitu. Jadi kalau saya berprinsip bahwa kalau misalnya memang kita mungkin tidak memiliki kondisi yang sangat ideal gitu, sangat terlalu ideal, tapi selama tidak ada yang merasakan itu sebagai sesuatu yang bermasalah, kita tidak perlu terlalu banyak melakukan treatment atau melakukan perbaikan ke arah situ gitu. Jadi memang kita balik lagi ke manusia yang menggunakan ruangannya, apakah manusia menggunakan ruang itu memiliki permasalahan atau tidak. Jadi di sini kita akan mencoba menggali beberapa parameter akustik dan teknik-teknik pengukuran terkait dengan aspek-aspek ini. Hanya saja karena kita di sini sebenarnya hanya fokus pada 4 aspek. Jadi ruangan untuk ibadah, ruangan untuk percakapan, suara cukup keras ke seluruh area, dan bising latar belakang gitu. Untuk area sumber suara, saya tidak akan membahas terlalu detail tentang bagaimana kita melakukan konfirmasi pengukuran area suara, karena memang kita bisa mendesain supaya suaranya memang datang dari area tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi alat pengukurannya memang tidak tersedia cukup murah yang ada di pasaran. Jadi kita memang fokus saja pada parameter-parameter yang bisa diukur dengan sederhana dengan alat yang ada. Yang pertama saya akan membahas tentang bising latar belakang gitu. Jadi bising latar belakang itu diukur dengan parameter yang disebut dengan sound pressure level, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tingkat tekanan suara. Ada yang menyebut juga dengan tingkat tekanan bunyi gitu. Jadi ada tingkat tekanan bunyi, tingkat tekanan suara, kalau sebenarnya sama saja gitu, karena itu istilahnya mengacu pada aspek yang sama. Hanya saja kalau teman-teman arsitek membedakan antara suara dan bunyi. Kalau suara itu dari makhluk hidup, kalau bunyi itu dari benda mati gitu. Jadi tapi kalau kami biasanya karena secara fisis fenomenanya sama, kita gunakan istilah yang sama, suara gitu. Dan yang penting di sini adalah kalau kita melakukan pengukuran bising latar belakang, kita biasanya melakukan menambahkan pembobotan atau pembobotan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sempat melihat alat ukurnya ada yang istilahnya weighting. Weighting itu maksudnya pembobotan. Nah, maksud pembobotan ini adalah karena telinga manusia pada dasarnya memiliki respon yang tidak linear pada frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah, telinga kita cenderung tidak sensitif, sementara pada frekuensi tinggi, telinga kita cenderung lebih sensitif terhadap suara gitu. Jadi ada pembobotan yang pada dasarnya menyesuaikan dengan respon telinga manusia, dan skalanya biasanya disebut dengan dBA. Gitu. Jadi pada dasarnya dBA ini adalah sebuah skala desibel yang menyesuaikan dengan respon telinga manusia. Satuannya desibel ditambahkan A sebagai petunjuk bahwa ini diberikan pembobotan A. Nah, kalau dari baku mutunya di Indonesia kita tetap mengacu pada aturan dari tahun 96 nih, Kepmen LH tahun 96, yang dimana wilayah untuk area peribadatan harus memiliki kebisingan latar belakang 55 desibel A. Ini seringkali tidak tercapai, dan akan sangat bergantung dengan untuk menciptakan kondisi di dalam masjid atau di dalam ruangan supaya memenuhi baku mutu ini juga kadang-kadang ada tantangan tersendiri. Tapi sebagai wawasan kita perlu tahu bahwa di Indonesia memang sudah diatur mengenai baku mutu untuk bising latar belakang di area masjid, di lingkungan masjid, sekitar masjid itu sekitar 55 desibel A. Nah, parameter pertama yang kita cek itu sebenarnya adalah kita mengecek apakah suaranya cukup keras atau tidak gitu. Jadi kalau kita melihat suara cukup keras, kita biasanya mengukur dengan tingkat tekanan suara atau desibel gitu. Kita bisa melakukan pengukuran dengan sound level meter atau aplikasi yang ada di HP. Nah, yang sebagai gambaran adalah kalau kita berbicara suara manusia, SPL manusia, tingkat tekanan suara dari manusia, normalnya itu ada sekitar 60 desibel. Jadi kalau berbicara normal itu sekitar 60 desibel. Nah, kalau kita berbicara keras, kira-kira sekitar 66 desibel. Kalau di teriak mungkin sekitar 70 desibel gitu. Tapi pada dasarnya adalah 66 desibel. Jadi bagaimana kita bisa menangkap informasi
dan merasakan bahwa suaranya cukup keras, itu pada dasarnya kita bandingkan dengan bising latar belakang gitu. Jadi kita menginginkan bahwa suara yang terdengar di situ kira-kira lebih tinggi dari bising latar belakang. Ada dua standar yang mengatur seberapa keras suara di dalam ruangan itu harus terdengar dibandingkan dengan latar belakang. Ada yang mengacu ke 10 desibel. 10 desibel ini mengacu pada penjumlahan desibel sebenarnya. Jadi kalau kita punya dua sumber suara, kalau berbeda 10 desibel, maka suara yang terdengar itu akan jauh lebih dominan dari suara yang lebih tinggi, tingkat tekanan suaranya 10 desibel. Jadi ini suaranya lebih tinggi, lebih dominan dari bising latar belakang. Ada lagi standar yang lain, minimal 15 desibel dari bising latar belakang. Ini standarnya mengeluarkan ANSI dari Amerika, nomor standarnya ini. Jadi suara itu harus ada 15 desibel lebih tinggi dari bising latar belakang yang ada di ruangan tersebut gitu, supaya suaranya dianggap cukup keras gitu dibandingkan dengan latar belakang. Nah, ini kadang-kadang pada beberapa masjid memang akhirnya kita membutuhkan sistem tata suara karena pada beberapa kasus dengan masjid yang terutama ukurannya juga agak besar, kita tidak menginginkan khotib atau pembicara di masjid kita berbicara terlalu keras karena itu akan capek gitu. Jadi makanya di sini ada peran sistem tata suara yang memang tujuannya adalah membuat supaya suara di dalam ruangan itu menjadi tingkat tekanan suaranya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bising latar belakang. Itu adalah peran sistem tata suara. Kalau zaman dulu, ada yang bertanya kenapa kalau zaman dulu orang tidak ada sistem tata suara sih? Yang pertama adalah kalau kita bicara bising latar belakang, zaman dulu dengan zaman sekarang kondisi kebisingannya akan jauh berbeda gitu. Jadi saya katakan tadi menciptakan kondisi kebisingan 55 desibel A di dalam ruangan itu kadang-kadang sulit juga gitu. Karena memang desain masjidnya atau misalnya ada bising yang lain gitu. Kalau zaman dulu karena kondisi lingkungannya juga cenderung lebih sepi, kita pada saat berbicara normal power energi suaranya sebenarnya cukup keras untuk didengarkan karena selisihnya yang jauh berbeda dengan bising latar belakang. Jadi itulah kenapa sekarang kalau dilihat kenapa banyak masjid sangat mengandalkan sistem tata suara karena pada dasarnya kita tidak ingin membuat khotib itu berbicara keras terus menerus sehingga lama-kelamaan akan menjadi capek. Nah, satu lagi terkait dengan tingkat tekanan suara, kita ingin suara pada dasarnya terdengar merata di dalam ruangan. Jadi kalau suara terdengar merata ini kita tetap mengukurnya dengan sound pressure level atau tingkat tekanan suara, satuannya desibel. Dan cara mengukurnya pada dasarnya kita mengambil beberapa pengukuran di dalam ruangan nih dengan alat ukur seperti sound level meter atau app gitu. Dan nanti kita selisihkan nih maksimal dan minimal di ruangan itu seperti apa. Jadi untuk melihat apakah suaranya terdengar merata atau tidak. Kalau dilihat baku mutunya dari sistem tata suara sudah diatur oleh ANSI dengan parameter yang disebut dengan Audio Coverage Uniformity. Tapi pada dasarnya itu kembali lagi dengan persepsi manusia di dalamnya gitu. Kalau menurut ANSI ini bahwa suara yang merata itu ada dalam kita bisa mengevaluasinya kalau misalnya dia perbedaannya 3 desibel, suaranya tidak terasa dominan dari speaker tertentu dan tidak terasa perbedaannya saat bergerak di berbagai tempat. Ini kasus di mana di ruangan tersebut ada banyak speaker. Kalau perbedaannya sampai 6 desibel, kita akan merasa tuh misalnya kita jalan ke depan lalu kita jalan ke belakang yang tingkat tekanannya suara rendah, itu kalau misalnya kita bergeser-geser akan terasa oh ada perbedaan di depan lebih keras, di belakang lebih tidak sekeras yang di depan gitu. Tapi kalau pada konteks di masjid sebenarnya orang juga tidak akan ada yang bergerak depan maju mundur gitu selama pelaksanaan acara gitu. Jadi memang biasanya akan ada di satu tempat. Lalu yang selanjutnya adalah kalau 8 desibel terasa adanya suara langsung dari speaker dan suara pantulan di dalam ruangan itu. Jadi pada dasarnya kalau perbedaannya 8 desibel sudah mulai ada kita merasakan adanya efek ruangan di dalam efek suara dari akibat pantulan di dalam ruangan tersebut. Dan kalau lebih dari 12 desibel akan terasa sekali perbedaan suara apabila kita bergerak ke banyak arah gitu. Tapi yang menjadi patokan sebenarnya kalau kita berbicara ke sistem tata suara adalah kita memastikan bahwa tingkat tekanan suara di suatu tempat itu kalau dari sisi tingkat seberapa kerasnya cukup keras dibandingkan dengan bising latar belakang. Karena ada beberapa kasus seperti yang kita lakukan dulu sempat di Masjid Salman, itu sebenarnya perbedaan tingkat tekanan suara di depan sama di belakang itu sebenarnya pada frekuensi tinggi sampai 10 desibel gitu. Tapi
Orang tidak akan merasakan terlalu berbeda karena ya itu tadi dia pada dasarnya diam di tempat pada saat beribadah, tidak bergerak maju mundur, dan itu suara yang ada di situ sebenarnya sudah lebih keras dibandingkan dengan bising latar belakang. Lalu sebagai kita akan melihat konteks masjid sebagai untuk ruangan ibadah gitu. Jadi untuk sebagai ruangan ibadah kita menginginkan kesan besar, megah, agung gitu. Lalu kita ingin merasa bahwa saat beribadah kita merasa kecil di dalamnya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan parameter waktu dengung di dalam ruangan. Tuh. Jadi kalau kita berbicara waktu dengung, acuannya sebenarnya kalau kita lihat ini standar yang beberapa standar yang saya tunjukkan. Yang di kiri ini saya ambil dari buku Master Handbook of Acoustic. Jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya pembagiannya hanya dua, untuk percakapan sama untuk musik gitu. Jadi kalau kita lihat secara umum untuk musik memiliki waktu dengung yang lebih tinggi dibandingkan untuk percakapan. Preferensi orang itu memiliki waktu dengung, ruangan memiliki waktu dengung yang lebih tinggi untuk percakapan. Dan nilainya kalau secara standar akan dipengaruhi oleh volume ruangan. Semakin besar volumenya, nilai rekomendasinya juga semakin besar. Ini untuk Ini untuk rekomendasi waktu dengung untuk percakapan dan musik gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan hanya diukur pada satu frekuensi ini di 1 kHz. Nah, ada kompensasi untuk frekuensi yang lainnya ditunjukkan oleh grafik ini gitu. Jadi memang kalau dilihat sebenarnya nilai rekomendasi waktu dengung itu pada dasarnya tidak hanya ada pada satu frekuensi. Ada juga sebenarnya kompensasi di frekuensi yang lainnya. Yang di kanan ini saya ambil dari SNI. Maaf saya lupa nomornya gitu, tapi pada dasarnya kalau di SNI sudah ada beberapa rekomendasi nilai waktu dengung, dan sama gitu bahwa nilai waktu dengung itu akan sangat dipengaruhi oleh volume ruangan. Semakin besar volume ruangan, maka rekomendasi waktu dengung di ruangan itu akan akan semakin besar gitu. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah untuk rumah ibadah, karena rumah ibadah itu adalah kalau untuk rumah ibadah kita tidak bisa membuat lingkungannya terlalu dry dengan memasang banyak absorber gitu sehingga waktu dengungnya terlalu pendek, karena kesan ruangannya menjadi hilang gitu. Jadi kita tetap harus mempertahankan bagaimana ruangan itu tetap terasa sebagai sebuah masjid, tapi kejelasan suaranya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat di SNI sudah ada nih sebenarnya klasifikasi untuk rumah ibadah. Dan secara umum sebenarnya memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan waktu dengung yang direkomendasikan untuk speech secara umum gitu yang ada di buku Master Handbook of Acoustic gitu. Jadi memang pada dasarnya memang karena rumah ibadah itu membutuhkan kesan megah itu, maka waktu dengungnya dibutuhkan lebih tinggi. Nah, karena masjid ini juga adalah ruangan yang membutuhkan kejelasan suara gitu, karena banyak aktivitas di dalamnya terkait dengan percakapan. Kalau dari sisi percakapan ini kita bisa mengevaluasi dengan berbagai parameter nih. Yang pertama adalah C50, baku mutunya lebih besar sama dengan 50% untuk frekuensi pengukuran, beberapa frekuensi pengukuran. D50-nya lebih besar sama dengan minus 2 desibel, atau ada juga yang menggunakan parameter speech transmission index. Secara sederhana nanti akan ada penjelasan detailnya di belakang. Kalau secara sederhana C50 dan D50 ini dia hanya memperhatikan ruangannya saja. Sementara kalau speech transmission index ini dia mempertimbangkan aspek ruang ditambah dengan kebisingan. Konsepnya adalah kalau misalnya kita punya ada suara di ruangan gitu, lalu kebisingannya lebih tinggi, maka kejelasan suaranya juga akan turun. Jadi memang pada dasarnya yang membedakan adalah satu hanya fokus ke aspek ruangannya, nanti yang satu lagi adalah fokus pada aspek ruang dan kebisingan. Dan untuk pengukuran biasanya lebih populer dua parameter ini nih, C50 dan D50, karena dari sisi metode pengukurannya lebih sederhana dibandingkan dengan kita melakukan pengukuran speech transmission index atau STI. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya yang menarik adalah dua-duanya ada 50 nih, ada 50. 50 ini mengacu ke apa sih? 50 ini sebenarnya mengacu ke nilai 50 milidetik. Tuh. Jadi pada dasarnya kita menginginkan informasi di dalam pada 50 milidetik pertama itu
lebih dominan dibandingkan dengan setelah 50 ml gitu, karena kejelasan suara ini informasinya ada di nilai 50 ml ini gitu. Jadi ini adalah aspek-aspek yang kita perlu cek pada saat kita mengecek apakah hewan itu digunakan untuk percakapan. Dan satu lagi sebenarnya terkait dengan frekuensi gitu. Jadi kalau kita berbicara apakah hewan kita harus memiliki nilai kejelasan suara yang semuanya harus sesuai dengan standar gitu dari semua frekuensi gitu. Kalau saya secara praktis saya lebih banyak fokus pada frekuensi dari 500 sampai ke 4 kHz. Ini 500 Hz sampai 4 kHz gitu. Kenapa? Karena sebenarnya informasi speech itu atau suara memang lebih dominan ada di frekuensi ini. Jadi pada beberapa kasus pada saat kita misalnya melakukan pengukuran, tidak apa-apa misalnya frekuensi 250 Hz-nya ke bawah itu ternyata nilai kejelasan suaranya ternyata di bawah baku mutu gitu. Karena pada dasarnya toh informasi suara manusia itu memang hanya ada dominannya di frekuensi ini. Jadi memang ini yang akhirnya menjadi target desain kita, bahwa kejelasan suaranya ini harus memiliki harus kejelasan suara di dalam ruangan. Untuk suara ucap kita biasanya, kalau saya sebenarnya biasanya fokus hanya pada frekuensi 500 sampai 4 kHz. Untuk di bawah itu saya tidak terlalu banyak mengecek, karena bisa sih sebenarnya kalau kita ingin meningkatkannya, tapi kembali lagi biayanya juga akan bertambah. Untuk bising latar belakang kita harus melakukan pengukuran dengan dengan sound level meter atau alatnya seperti ini nih. Jadi pada dasarnya ini alat yang mengukur seberapakah suara di dalam ruangan. Ada yang modelnya handheld seperti ini, ada yang berupa aplikasi. Tapi yang harus diperhatikan adalah sound level meter ini harus terkalibrasi gitu. Jadi kalau terkalibrasi di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama adalah kalibrasi levelnya, kalau saya biasanya menyebut kalibrasi level. Yang kedua adalah kalibrasi kalibrasi oleh suatu badan BSN lah, kalau kita badan yang mengkalibrasi gitu. Nah, kalau konteks kita sebenarnya untuk mesin yang penting ini sebenarnya terkalibrasi levelnya, karena maksudnya level ini adalah ada sebuah alat yang disebut dengan sound calibrator. Jadi si sound calibrator ini adalah sebuah alat yang mengeluarkan sinyal referensi, biasanya 1 kHz pada frekuensi 1 kHz sebesar 94 desibel. Jadi pada dasarnya si sound level meter ini kita pasang dulu ke sound calibrator ini, terus kita lihat apakah pembacaannya betul tidak 94. Itu untuk memastikan pembacaan levelnya tepat gitu. Nah, kalau yang terkait dengan BSN ini sebenarnya terkait dengan kalau misalnya pekerjaan kita memang akan di-assess oleh sebuah badan yang lebih tinggi atau harus memenuhi standar tertentu yang sangat ketat gitu. Itu memang harus mau tidak mau harus dikalibrasi ujungnya dengan ke Badan Standarisasi Nasional. Tapi biasanya untuk keperluan sehari-hari sebenarnya sebaiknya untuk sound level meter kita melakukan kalibrasi level saja secara rutin untuk memastikan bahwa pembacaan alat ukur kita sesuai dengan sesuai dengan standar yang sesuai dengan level yang seharusnya. Nah, ada lagi adalah pengukuran tingkat kekerasan suara atau tingkat tekanan suara dibandingkan dengan bising latar belakang. Kalau ini sebenarnya kita bisa melakukan dengan HP biasa gitu. Jadi kalau kita punya HP dengan aplikasi sound level meter, kita bisa lihat nih pada saat kondisi kondisi tanpa ada suara di dalamnya berapa terbacanya. Lalu kalau misalnya ada orang berbicara di dalamnya berapa, lalu kita hitung selisihnya. Jadi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa kekerasan suara di dalam ruangan itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan bising latar belakang. Sekali lagi, ini juga sebenarnya bisa dinilai dengan persepsi gitu. Kalau kadang-kadang kita mendengarkan, kita punya beberapa orang gitu yang memang kita tahu pendengarannya normal, kita minta dengarkan, oh ini cukup keras atau tidak gitu. Kalau misalnya cukup keras, berarti sudah oke gitu. Tapi kalau misalnya mau dikuantifikasi, kita bisa melakukan alat ukur dengan HP dengan aplikasi sound level meter di dalamnya. Dan ini kita tidak perlu nilai absolutnya, maksudnya nilai absolut itu nilai yang benar-benar berapa desibelnya terbaca, karena pada dasarnya kita hanya perlu melihat selisih antara bising latar belakang dengan bising dari suara dibandingkan dengan tingkat tekanan suara dari orang yang berbicara di dalam ruangan. Untuk kemataan suara, peralatan minimalnya kita bisa menggunakan HP ini dengan aplikasi sound level meter di dalamnya.
Lalu kita biasanya menggunakan sumber suara white noise atau pink noise yang kita masukkan ke sistem tata suara kita. Jadi ini adalah contoh kasus di mana untuk kemataan suara ini kita bisa mengukurnya sebenarnya melalui dua opsi nih. Apakah kita mau mengukur ruangan saja atau ruangan ditambah dengan sistem tata suara. Kalau ruangan saja kita biasanya menggunakan sebuah speaker yang kita taruh di area mimbar, lalu kita bangkitkan sumber suara white noise atau pink noise, lalu kita ukur di beberapa titik untuk melihat tingkat tekanan suaranya berapa gitu, selisihnya berapa. Nanti kita bisa petakan, oh selisihnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin mengukur ruangan dengan sistem tata suaranya, kita si sumber white noise ini kita masukkan ke sistem tata suara di dalam masjid itu. Jadi yang membedakan adalah kalau di ruangan kita pakai satu speaker di mimbar, sementara kalau ruangan dengan sound system ini kita masukkan ke si sound systemnya, si suara white noise atau pink noise ini, lalu kita ukur di sekelilingnya. Ini peralatan minimalnya. Opsi tambahan yang lain adalah kalau kita ingin melihat karakteristik di frekuensi yang lain, misalnya kita pengen melihat jauh lebih dalam gitu, melihat di frekuensi yang lain, kita bisa menggunakan HP dengan aplikasi real time analyzer. Itu untuk melihat frekuensi yang berbeda. Kalau saya menggunakan aplikasi ini, Audio Tools namanya, ada di Android. Harganya sekitar 100.000 kita harus beli memang, tapi dari sisi fungsi dia cukup dia cukup baik sebenarnya untuk data-datanya sebenarnya cukup banyak yang bisa dipakai untuk menganalisis kondisi akustik ruang. Nah, kalau misalnya memang ada rezeki, saya rekomendasikan untuk membeli mikrofon eksternal untuk HP, karena pada dasarnya kalau kita berbicara HP, ada beberapa fungsi di mana HP ini mengenhance suara speech dan mereduce suara di latar belakang gitu. Jadi kita kalau bisa punya mikrofon eksternal, si mikrofon itu pada dasarnya akan bekerja tanpa reduksi sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda. Ada beberapa merek, kalau misalnya kalau misalnya saya boleh, bukannya bermaksud iklan ya, tapi ini beberapa rekomendasi sebenarnya. Kalau untuk HP bisa menggunakan Dayton Audio, ini harganya sekitar 375.000 kalau tidak salah. Kalau misalnya memang lebih bawah lagi, bisa menggunakan Boya BYAUM 3, ini harganya sekitar 190.000. Kalau misalnya tidak ada lagi, saya rekomendasikan menggunakan mikrofon clip-on gitu, karena mikrofon yang digunakan untuk pengukuran itu pada dasarnya memiliki karakteristik omnidirectional atau menangkap suara dari segala arah gitu. Jadi setidaknya karakter omnidirectional ini bisa didapatkan. Itu didapatkan biasanya untuk dengan mikrofon clip-on yang ada di HP. Kalau misalnya opsi lain adalah kita bisa menggunakan mikrofon yang kita sambungkan ke laptop gitu. Jadi disambungkan ke laptopnya bisa menggunakan sound card atau langsung juga bisa kalau misalnya memang bisa langsung. Lalu kita menggunakan aplikasi real time analyzer gitu, RTA misalnya RAW yang nanti akan saya demokan. Nah ini ada beberapa mikrofon yang bisa digunakan untuk sistem dengan laptop ini, seperti mikrofon omnidirectional. Jadi beberapa mikrofon kondenser itu banyak yang omnidirectional, atau memang kita menggunakan mikrofon pengukuran. Sebagai contoh misalnya kalau mikrofon pengukuran yang biasa digunakan, yang banyak digunakan di pasaran itu Behringer ECM 8000. Ini salah satu mikrofon pengukuran yang banyak ada di pasaran. Ada beberapa lagi sebenarnya, ada yang Dayton, ada yang Beyer, tapi ini yang sebenarnya paling banyak di pasaran nih, ECM 8000. Nah, untuk prosedur pengukuran pada dasarnya adalah kita hanya menyalakan white noise pada sistem tata suara atau speaker yang kita pasang di situ, ukur SPL di berbagai titik, lalu hitung selisih nilai SPL maksimal dan minimal untuk melihat seberapa berbeda sih suara yang ada di dalam ruangan gitu. Dan untuk kita bisa menggunakan untuk ke speaker ruangan, sinyalnya kita bisa generate dari HP, bisa dari laptop atau CD player. Kita masukkan ke mixer atau sistem power amplifier, lalu kita masukkan ke dalam ruangan. Sinyal yang digunakan white noise dan pink noise, karena pada dasarnya sinyal ini memiliki kandungan frekuensi yang cukup lengkap walaupun karakter suaranya agak berbeda antara white noise dan pink noise. Yang kedua adalah, saya minum dulu. Yang selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran yang disebut dengan respon impuls. Jadi respon impuls ini pada dasarnya kalau kita balik lagi ke konsep akustik ruang gitu, bahwa kalau kita punya suara ruang, kita
ada suara yang sifatnya langsung, ini ada suara yang sifatnya pantulan dari ruangan, ada pantulan pertama dan ada yang disebut dengan dengung. Nah, pada dasarnya apa yang dimaksud dengan respon impuls? Respon impuls itu adalah sebenarnya kita mencoba mendapatkan data yang ini nih dari pengukuran. Jadi kalau kita punya suara, karakter pantulan pertamanya seperti apa, pantulan lainnya seperti apa, dan untuk mendapatkan data seperti ini kita perlu sebuah sumber suara yang pada dasarnya muncul sesaat, jangan kontinu gitu, karena kalau misalnya kita sesaat kita bisa merekam nih misalnya suara yang sesaat seperti contohnya ledakan dar gitu, kita tahu nih dar pertama yang dimana kita bisa rekam, lalu kita akan mendapatkan suara pantulan pertama, kedua dan seterusnya. Jadi kalau ditanya kenapa dinamakan respon impuls, karena sinyal yang digunakan berupa impuls. Jadi impuls itu adalah suara yang muncul sesaat lalu lalu tiba-tiba hilang. Itu yang disebut impuls. Dalam kata lain sebenarnya impuls ini bisa diibaratkan sebagai sebuah ledakan. Makanya kalau ada yang nanya kenapa kita ngukur akustik kok pakai balon sih, atau ada yang pakai tepuk tangan sih gitu, karena memang pada dasarnya kita mencoba menghasilkan sinyal yang berupa impuls itu. Kalau secara sederhana kita coba membangkitkan si ledakan itu gitu, tapi untuk sistem pengukuran dengan speaker biasanya kita tidak banyak menggunakan ledakan ini karena seringkali akan membuat sistem speaker kita menjadi cepat rusak. Karena pada dasarnya kalau kita generate ledakan itu kan si membran speakernya akan tiba-tiba berubah secara drastis sehingga bisa merusak, kemungkinan rusaknya speaker itu menjadi berbeda, sehingga ada pendekatan yang berbeda kalau kita menggunakan speaker yang menggunakan white noise yang tiba-tiba dimatikan. Ini jadi nyalakan terus tiba-tiba dimatikan. Dan satu lagi kita biasanya menggunakan sinyal yang disebut dengan sine sweep. Jadi kalau sine sweep itu yang suaranya gitu. Itu namanya sine sweep. Nanti pengolahan sinyalnya saya tidak akan bahas detail, tapi hanya saya akan mencontohkan sedikit dengan software EEW yang ada di sini. Dari respon impuls ini kita bisa mendapatkan beberapa parameter, seperti biasanya kita, kalau saya hanya fokus pada 2 parameter untuk ruang, waktu dengung dan kejelasan suara ucap. Ada parameter lain? Ada. Jadi kita bisa misalnya melihat waterfall dan yang lain-lain, tapi karena kaitannya adalah saya ingin melihat dari sisi persepsi, saya hanya fokus ke 2 persepsi. Yang pertama adalah kesan kesan ruang. Satu lagi adalah kejelasan suara. Makanya saya hanya fokus ke 2 parameter yang lain. Pada 2 parameter ini bisa kita melakukan parameter yang lain, tapi untuk ini saya sebenarnya biasanya hanya fokus pada 2 parameter ini. Untuk metode pengukuran kita bisa menggunakan suara impuls atau letusan atau ledakan. Yang kedua adalah dengan sistem terintegrasi. Jadi sistem terintegrasi ini adalah kita punya sebuah laptop dihubungkan dengan speaker, lalu kita ada sebuah sound card yang terhubung dengan mikrofon yang pada dasarnya dia akan menjadi sebuah sistem di mana akan ada suara yang di-generate dan direkam pada saat bersamaan. Ini yang disebut dengan sistem terintegrasi. Nah, tujuan pengukurannya kita bisa mengevaluasi akustik ruangnya saja atau akustik ruang dengan sistem tata suara. Jadi ada 2 tujuan yang bisa berbeda gitu, dan nanti akan saya coba jelaskan di sini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan waktu dengung gitu. Jadi kalau saya berbicara, ini parameter pertama yang biasanya diukur. Waktu yang secara definisi ini adalah waktu yang dibutuhkan suara di dalam ruangan untuk meluru sebesar 60 desibel. Jadi gambar ini nih menunjukkan, yang sebelah kiri ini menunjukkan contoh hasil rekaman suara di dalam ruangan yang memiliki waktu dengung yang berbeda. Kita bisa lihat untuk yang pertama, dia energi suaranya lebih cepat hilang dibandingkan dengan yang kedua. Kalau yang 3 ini bahkan lebih lama lagi energi suara yang ada di dalamnya. Untuk pengukuran, biasanya ada beberapa parameter yang bisa dipakai untuk mengukur waktu dengung ini. Ada yang disebut dengan EDT. Ada yang disebut dengan T20, ada yang disebut dengan T30. Kenapa digunakan pendekatan EDT, T20 atau T30? EDT itu nama lainnya adalah T10. Jadi pada dasarnya ini adalah pendekatan dengan konsep ekstrapolasi. Kalau EDT kita ambil data 10 desibel lalu secara otomatis diekstrapolasi supaya mendapatkan 60 desibel, jadi dikalikan 6 sebenarnya datanya. T20 kita ambil 20 detik lalu diekstrapolasi.
Lalu T30 kita ambil 30 detik diekstrapolasi. Alasannya kenapa dengan menggunakan pendekatan ini, karena saat ini kita susah sekali untuk mengenerate suara dengan selisih 60 desibel. Jadi bayangkan kalau kita punya kebisingan ruangan sekitar, katakanlah ruangannya sekitar 50 desibel gitu. Kalau kita mau generate dapat 60 desibel kan kita harus menghasilkan suara 110 desibel gitu. Jadi tinggi sekali. Nah, itu seringkali dari aspek keamanan menjadi tidak aman, dan dari sisi alat juga cukup sulit untuk mengenerate suara setinggi itu. Jadi kita menggunakan pendekatan EDT, T20, T30. Kapan kita secara umum mana sih yang bisa kita pilih gitu kalau kita tanya antara EDT, T20 atau T30 untuk merepresentasikan waktu dengung? Sebenarnya yang paling bagus adalah T30. Tapi ada beberapa kasus di mana ternyata suara yang dihasilkan kurang tinggi sehingga kita tidak mendapatkan peluruhan sebesar 30 desibel. Jadi kita bisa melihat, kita bisa memilih T20. Nah, pada kondisi di mana ruangannya terlalu bising sehingga 20 desibel ini tidak tercapai, kita menggunakan EDT gitu. Jadi pada dasarnya petunjuk pertama adalah kalau kita melakukan pengukuran, yang pertama dari sisi EDT, kita lihat apakah kondisi ruangannya bising atau tidak. Kalau misalnya dia bising, maka kita lebih utamakan menggunakan EDT. Tapi kalau tidak, kita fokus ke kalau tidak bising berarti antara T20 atau T30. Atau alternatif lain kita lihat datanya. Jadi kalau dari data pengukuran kita bisa melihat ada data yang kira-kira lebih konsisten gitu. Jadi kita melihat, oh kayaknya ini lebih konsisten atau apa, nah itu yang kita pilih. Jadi ada beberapa petunjuk praktis lapangan sebenarnya dalam kita melakukan pengukuran waktu dengung ini dari parameter antara EDT, T20 atau T30. Lalu parameter selanjutnya adalah kejelasan suara. Jadi kejelasan suara ini pada dasarnya adalah dia melihat energi suara sebelum perbandingan energi suara dari 50 milidetik dan energi yang lainnya gitu. Jadi pada dasarnya 50 milidetik ini adalah kondisi di mana informasi suara ada paling banyak gitu. Jadi informasi suara ucap. Dan ini kenapa kalau ditanyakan alasan kenapa misalnya kalau kita masang speaker gitu di dalam masjid, yang pertama sama yang kedua kalau kita misalnya mau pasang, kita perlu delay minimal di jarak berapa sih? Itu biasanya jaraknya sekitar 15 meter gitu, karena jarak 15 meter itu kan mewakili nilai 50 milidetik nih. Jadi pada dasarnya kalau kita punya speaker di depan mengenerate suara cukup keras, lalu yang di belakang juga mengenerate suara cukup keras dengan dengan suaranya bertumpuk gitu tanpa diberikan delay, maka secara alami nilai energi suaranya ini menjadi nilai kejelasan suaranya di dalam ruangan bisa jadi turun gitu karena suara yang bersaut-sautan. Tetapi pada dasarnya kita fokus pada energi 50 milidetik di awal. Nah, untuk metode pengukuran dengan suara impuls, peralatan minimalnya kita bisa menggunakan HP atau recorder, tapi diharapkan recordernya kita bisa record dengan format WAV. Atau alternatif lain kita bisa menggunakan laptop dengan aplikasi RAW dan Audacity. Jadi Audacity itu biasanya kita pakai untuk memotong sinyalnya. Lalu yang ketiga adalah kita punya sumber impuls. Jadi sumber impuls ini biasanya dalam bentuk balon. Ini contoh pengukuran yang kita lakukan. Kebetulan karena saya yang mengukur, jadi Pak Joko yang meletuskan balonnya. Ini pada dasarnya kita mengambil metode ini karena jaraknya sangat jauh sekali nih. Jadi pada saat kita menarik kabel, ternyata kabelnya tidak cukup. Kita akhirnya menggunakan pendekatan beberapa recorder dengan mikrofon, lalu kita ledakan balon dan kita analisis hasil rekaman impuls di di masing-masing titik pengukurannya. Itu opsi peralatan yang lain, sound card atau mikrofon omnidirectional atau mikrofon pengukuran. Saya coba tunjukkan sedikit. Oh ini prosedur pengukurannya. Pada dasarnya kita meledakkan balon dan rekam suara balon tersebut di berbagai titik. Lalu kita buang sinyal selain respon impuls dan export file dalam format WAV. Jadi ini alasan kenapa kita menggunakan Audacity, karena pada dasarnya ini yang pertama ini open source gitu, gratis, dan kita perlu memotong sinyal yang ada di depan sini kan. Lalu nanti kita masuk ke software RAW, kita bisa buka file, import impulse response, nanti akan keluar tampilannya. Saya akan coba demokan sedikit di sini sebentar.
Saya ganti shares dulu. Jadi ini tampilan softwarenya. Kalau kita mau melakukan, kita sudah punya respon impulsnya, kita tinggal buka file ini, lalu import. Kita import impulse respon di sini. Saya punya beberapa contoh rekaman. Nah ini dia punya 2 channel gitu, tapi kita bisa pilih salah satu saja. Misalnya saya pilih channel 1 nih. Nanti kita akan punya data seperti ini, ada tampilan seperti ini. Nah, kita fokus pada dasarnya hanya pada parameter RT60. Ada parameter yang lain sih sebenarnya, RT6 ada yang lain, tapi kita sebenarnya fokus pada nilai RT60. Dan di sini kita bisa dapatkan nih nilai nilai hasil pengukurannya EDT, T20, T30-nya seperti apa. Tuh. Dan ini karena ini contohnya kalau tidak salah menggunakan balon yang balonnya sebenarnya cukup besar sih, ukurannya sekitar 1 meter gitu, tapi 1 meter itu sebenarnya tidak bisa memproduksi suara di bawah 125 Hz, jadi data di bawah 125 Hz kita tidak bisa pakai. Dan kita bisa lihat di sini sebenarnya kalau saya perbesar, data T20 dan T30-nya sebenarnya cukup mirip gitu. Jadi kalau saya ditanya, saya akan mengambil data apa di sini, saya akan mengambil data pengukuran antara T20 atau T30 dari frekuensi 125 sampai 8 kilo. Nanti kalau misalnya mau dicoba silahkan gitu, karena pada dasarnya ini datanya juga kita bisa ekspor nih. Jadi kalau misalnya kita buka file, kita bisa ekspor, kita bisa nih ekspor datanya ET60 data as text gitu. Jadi kita bisa ekspor datanya. Dan satu lagi kita bisa melihat dari sisi clarity, kejelasan suaranya. Clarity di sini dia menampilkan untuk speech yang C50, D50 sama buat musik gitu. Tapi kita fokus ke speech saja. Kalau yang C50 ini nilai baku mutunya kan di atas minus 2 di atas minus 2 desibel gitu. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya cukup memenuhi baku mutu. Kalau D50 dia nilainya di atas 50%. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kalau misalnya kita lihat di kanan, dia sudah memenuhi baku mutu. Tapi sekali lagi, pada kondisi akustik masjid, saya biasanya hanya fokus pada frekuensi 500 Hz ke atas. Untuk di bawah 500 Hz, saya biasanya tidak terlalu, untuk informasi kejelasan suara, saya kadang-kadang tidak terlalu mempertimbangkannya, karena kalau kita mau perbaiki di frekuensi rendah, biasanya biayanya yang dibutuhkan juga semakin besar. Itu kalau misalnya kita menggunakan impuls yang di-generate oleh respon impuls yang di-generate dari balon. Ada opsi lagi, sebentar saya full screen lagi, saya izin. Yang kedua, nah tampilan yang kedua adalah sebenarnya metode pengukuran terintegrasi. Jadi terintegrasi ini pada dasarnya adalah kita punya sebuah laptop gini. Jadi butuhnya biasanya laptop dengan aplikasi LAW. Ini gratis softwarenya, jadi silahkan dipakai. Speaker aktif atau pasif dengan preamp, mikrofon omnidirectional atau mikrofon pengukuran, dan sound card eksternal. Kalau sound card eksternal sebenarnya saya rekomendasikan karena koneksi dengan mikrofonnya sih gitu. Biasanya mikrofon pengukuran itu membutuhkan phantom power gitu, jadi kita tidak bisa menggunakan sound card internal. Sistemnya kira-kira seperti ini nih. Untuk yang mengukuran akustik ruang, kita menggunakan sebuah speaker biasanya omnidirectional, yang sifatnya omnidirectional. Atau kalau misalnya memang speaker omnidirectional tidak ada, saya bisa rekomendasikan menggunakan speaker monitor biasa, sepasang, kita pasang hadapan depan dan ke belakang gitu. Jadi sound card terhubung dengan preamp masuk ke speaker, lalu di sound card ini terhubung dengan laptop, dari sound card ini terhubung dengan mikrofon. Jadi secara prosedur kita rangkai peralatannya seperti ini. Lalu kita pilih measure di LAW. Pertama, sebelum kita, jadi menunya measure nanti akan saya demokan sedikit. Kita atur volumenya dulu gitu supaya level di sini tertulis oke tapi tidak terlalu keras gitu, karena kalau terlalu keras bisa jadi merusak si speakernya. Jadi kita cek dulu levelnya, kalau sudah oke,
kita tinggal pencet start, dan kalau misalnya startnya sudah selesai akan muncul, kalau sudah selesai akan muncul tampilan pengukuran yang seperti tadi. Saya coba demokan sedikit. Sebentar. Kok isi pengen kebuka? Jadi kalau misalnya di situ klik measure ini, nanti kita pertama cek dulu levelnya, klik di sini nih. Nanti dia akan mengecek apakah levelnya cukup. Setelah itu tinggal dipencet yang start ini. Jadi begitu start akan muncul tampilan yang setelah selesai pengukuran akan muncul tampilan ini dan data-data yang seperti tadi. Jadi ini saya tunjukkan dulu. Silahkan kalau kita punya diskusi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan nanti di WA group atau seperti apa. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa opsi pengukuran akustik ruang itu sekarang sebenarnya sudah ada gitu dengan biaya yang sebenarnya tidak terlalu mahal. Saya kembali lagi ke slide. Jadi ini tadi untuk mengukur akustik ruangan. Bagaimana kalau kita ingin mengukur ruangan yang sudah ada sistem tata suaranya? Jadi kita kan ingin mengukur interaksi antara sistem tata suara dan ruangannya. Prosedurnya sebenarnya sama, hanya saja keluaran dari sound card ini kita masukkan ke dalam sistem tata suara di dalam ruangan. Ini yang pesan hati-hati di sini sebenarnya kalau buat saya, kalau dengan terkait sistem tata suara adalah bagian yang ini nih, yang pengaturan volume nih. Karena pada saat pengaturan volume ini kalau misalnya kita terlalu keras bisa jadi merusak sistem tata suaranya, karena energi yang suara yang di-generate biasanya cukup keras. Jadi memang atur volume dari kecil dulu, kita cek dulu levelnya sampai di sini misalnya muncul oke yang minimal, baru kita lakukan pengukuran. Kalau kita langsung main hajar levelnya terlalu tinggi, biasanya saya takutnya speaker di sananya jadi rusak gitu. Apalagi speakernya bukan punya kita, kan speaker orang gitu. Kalau kita rusak kan jadinya nggak enak. Jadi itu yang penting sebenarnya kalau kita melakukan pengukuran akustik ruang dan sistem tata suara. Jadi itu tadi terkait dengan pengukuran gitu. Jadi pada dasarnya kita bisa melakukan pengukuran kan, untuk akustik ruang kita bisa fokus dulu hanya pada parameter waktu dengung dan kejelasan suara. Kalau misalnya mau mengukur yang lain, saya rasa rekan-rekan di sini juga banyak yang bisa sharing gitu terkait dengan bagaimana kita mengukur kualitas suara. Jadi di sini saya hanya fokus ke kejelasan suara. Saya tidak fokus ke warna suara, karena kalau kita warna suara kita harus lihat karakteristik suara yang ada di dalam ruangan itu. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut, bahkan kalau perlu kita bisa bikin pelatihan yang berbeda nantinya. Sedikit lagi karena waktu juga sudah hampir 4:30, saya akan memperkenalkan tentang konsep akustik ruang gitu. Jadi kenapa saya kenalkan di sini, karena sekarang sudah ada software yang gratis gitu. Jadi kalau dulu kita harus menggunakan software berbayar seperti Odeon, Cat Acoustic atau IS. Nah ini harganya cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya hanya bisa yang memiliki biasanya hanya orang-orang yang bekerja atau memiliki bisnis di sini. Tapi sekarang kita sudah punya software yang gratis yang dinamakan dengan Isimpa. Isimpa ini gratis, linknya tadi kalau misalnya ada di belakang slide ini, nanti slide ini akan saya share. Konsep simulasinya mirip dengan Odeon, Cat Acoustic atau IS, tapi fiturnya memang tidak sebanyak yang berbayar. Jadi misalnya fitur yang tidak ada itu, kalau di Odeon, Cat Acoustic dan IS kita bisa mensimulasikan dengan speaker tipe tertentu gitu. Tapi kalau di Isimpa ini belum bisa karena database-nya belum banyak gitu. Atau kalau di software yang lain kita bisa mensimulasikan nanti suaranya di ruangan itu akan terdengar seperti apa. Di Isimpa ini belum bisa gitu. Tapi karena ini gratis, itu menjadi sesuatu yang opsi yang menarik untuk digunakan. Untuk simulasi biasanya kita fokus pada frekuensi 125 sampai 4000 Hz. Jadi dalam satu oktav. Kenapa? Ya karena database material akustik itu biasanya diberikan dalam frekuensi 125 sampai 4000 dalam satu oktav. Jadi datanya biasanya dari frekuensi 125, 250, 500, 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Tuh. Secara prosedur sederhananya adalah yang pertama kita membuat geometri ruang gitu. Geometri ruang kita bisa buat dengan SketchUp yang free.
Kalau yang free ini kelemahannya adalah dia tidak bisa langsung mengekspor ke 3ds, tapi kalau di eSIMPA ini dia menggunakan format 3ds. Jadi pada dasarnya ada satu tahapan di mana kita mengekspor format STL dari SketchUp free ini menjadi 3ds. Software gratisnya ada, apa namanya, yang online juga ada gitu. Jadi kalau kita cari STL itu 3ds itu kita bisa ekspor geometrinya di apa namanya ke eSIMPA. Ada beberapa prosedur, sebenarnya ada beberapa rekomendasi bagaimana kita membuat geometri di dalam ruangan, tapi secara konsep adalah buat sesederhana mungkin. Jadi kalau kita bisa membuat kadang-kadang beberapa ornamen itu membuat simulasi menjadi lebih berat atau menghasilkan apa namanya data yang agak aneh gitu. Jadi sebaiknya kita buat sesederhana mungkin. Nanti kalau perlu kita bikin satu sesi sendiri, karena di sini saya hanya fokus untuk mengenalkan. Nanti dari sini adalah yang pertama, kalau kita sudah punya geometri, kita definisikan nih bidangnya, misalnya lantainya apa gitu. Lalu dindingnya materialnya apa. Nah, apanya itu kita definisikan juga nih. Jadi misalnya kita punya material dinding, kita punya data koefisien absorpsinya berapa. Kalau ada difusitasnya berapa, kita masukkan ke sini gitu. Jadi sudah bidangnya kita definisikan dengan materialnya, kita definisikan nih titik penerimanya di mana, titik sumber suaranya di mana. Nanti kita tentukan misalnya sumber suaranya ini loh white noise berapa desibel gitu, nanti kita bisa mendapatkan pengukuran hasil pengukurannya di berbagai titik. Ini adalah contoh luarannya gitu. Jadi contoh luarannya kita bisa mendapatkan distribusi tingkat tekanan suara di ruangan akan seperti apa, dan ini cukup membantu kalau misalnya kita punya ruangan kosong, karena kita bisa melihat nih pada saat kita memasang speaker tambahan kira-kira harus diarahkan ke arah mana gitu, karena di situ tekanan energi suaranya masih kurang rata, jadi bisa menjadi bantuan di situ. Bahkan kalau misalnya kita mau, karena di sini juga tidak ada database suara speakernya, kita bisa mengasumsikan saja gitu. Jadi kita mau pasang speaker di depan nih gitu. Kalau saya asumsikan omnidireksional seperti apa. Di sini karena opsinya hanya dua sih, omni kalau tidak salah, untuk source-nya omni sama direksional. Jadi opsi yang lain belum ada. Nanti kita juga bisa mendapatkan data tingkat tekanan suara dari berbagai titik, dapat parameter C50-nya buat kejelasan suara, D50-nya juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendesain dari awal atau mencoba melihat gitu, kalau misalnya saya mau pasang luasan, katakanlah saya mau pasang material penyerap nih, saya perlu berapa luas sih dipasang di situ, kita bisa coba simulasikan di sini. Gitu. Dan sebelum saya masuk sini, saya coba tampilkan sedikit tentang eSIMPA-nya. Sebentar. eSIMPA. Ini contoh tampilannya. Jadi ini coba saya hilangkan dulu. Ini aja. Untuk ini, untuk simulasi eSIMPA ini sebenarnya tutorialnya sudah saya buatkan. Jadi kalau mau mulai bisa mulai dari situ. Jadi ini contohnya, kita punya sebuah geometri, misalnya geometri masjid, kita bisa definisikan, kita bisa taruh sumber suaranya di mana, kita taruh receivernya di mana, kita bisa atur seperti apa, lalu kita bisa mendapatkan data, misalnya distribusi suaranya akan seperti apa gitu. Lalu kita bisa punya data juga, misalnya dari sini, misalnya saya kalkulasi dulu, kita bisa mendapatkan nilai seperti ini nih. Misalnya waktu dengungnya berapa, C50-nya berapa, D50-nya berapa, dan parameter lainnya gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi tools yang bisa membantu, dan kalau ditanya sebenarnya seberapa akurat ini dibandingkan dengan software yang sudah established dan berbayar, kalau yang pernah saya coba dari sisi waktu dengungnya, sebenarnya dari sini waktu dengungnya yang didapatkan cenderung agak lebih panjang, bisa sampai 50%, lebih dari 50% lebih panjang dibandingkan dengan software lain seperti CAT Acoustic. Saya dulu mencobanya dengan CAT Acoustic, tapi untuk parameter C50, C80-nya dan D50-nya nilainya mirip. C50, C80, D50, TS ini cukup mirip gitu. Jadi bisa jadi untuk melihat kejelasan suaranya, fokus ke kejelasan suara, kita bisa melihat juga dari sini. Gitu. Uh,
Terakhir dari saya, karena ini juga materinya singkat, semoga semakin penasaran gitu. Jadi memang tujuan pelatihan ini, bagian sesi saya ini kita coba gali agak lebih dalam sebenarnya untuk mencoba semakin apa namanya, semoga nantinya ada tingkat penasaran yang lain, lalu kita bisa mengadakan diskusi lebih lanjut, bahkan kalau misalnya diperlukan kita bisa membuat pelatihan lanjutan yang sifatnya jauh lebih teknis dari ini. Walaupun pesertanya sedikit tidak apa-apa, karena memang materi ini saya akui yang hari ini cukup berat. Di slide-nya nanti akan di-share, tapi akan ada beberapa tautan yang mungkin bermanfaat. Yang pertama ini adalah tautan simulasi modul untuk kita melatih menggunakan eSIMPA. Jadi ada beberapa fitur di dalamnya bisa dicoba. Yang kedua ini adalah dasar pengantar lah sistem tata suara. Ini software EQ kita bisa download di sini, ini namanya ROM EQ Wizard. eSIMPA kita bisa download di sini. Untuk yang di bagian bawah ini ada data terkait dengan beberapa koefisien absorpsi dari material yang bisa kita gunakan untuk simulasi. Jadi itu saja, semoga semakin penasaran, semoga bermanfaat. Itu saja, dan saya kembalikan lagi Pak bisa copy paste ini Pak di chat aja Pak. Boleh Pak, sebenarnya nanti akan saya sama-sama Pak, sama-sama. Sebentar saya chat dulu. Karena sudah selesai, saya tutup ini, saya coba kopikan linknya, nanti si slide ini juga akan saya share sebentar Pak ya. Jadi saya kembalikan saja ke MC.